Siap dibully? Bicara dong. Dia menghela nafas terus loh. Ini kalau sampai kejadian ya guys, ini kalau sampai kejadian, Ini epic ya. geger nih, gitu Gila. loh. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Mana nih yang datang ke channelnya Koispedia gara-gara ngedengerin diskusi kita di channelnya Koiport? Ayo, mana nih? Ayo, ngacung. Masih penasaran kan? Ngacung di komen dong, ngacung di komen. Ayo ngomong nih. Pokoknya makin banyak komen nanti makin seru ya kan? Yoi. Nanti yang dengerin kita juga banyak. Sama istilah para konten kalau rame lanjut pakai part 3 ya. Yoi. Wah. Jadi kudu rame dulu ya kan baru lanjut. Biar semangat. Biar semangat. Gitu. Bener banget. Dan biasanya kalau udah masuk part 2, part 3 dan seterusnya itu makin panas. Bener gak? Ini aja udah panas Ini nih. aja udah panas gerah Udah banget. gerah nih. Mulai keringat. But anyway, teman-teman Koispedia, di sini nanti kita akan ngebahas sebenarnya banyak banget sih yang akan dibahas. Tapi yang menariknya adalah hal-hal yang biasanya tidak diungkapkan secara gamblang. Nah, hari ini di Onito Koi, Om Faisal dan juga ada Mas Daud dari Koiport Indonesia itu bakalan diskusi dan ngobrol santai banget tapi daging banget. Penasaran? Ikutin terus di Koispedia yang awam Jadi paham. Oke. Om. Oi. Kalau tadi kan di part 1 nih, kita udah bahas tentang SOP, kemudian juga tentang bagaimana sih penyelenggaraan KOI gitu kan seharusnya, sampai kita menyerempet-nyerempet soal sertifikasi juri. Nah, kalau misalkan menurut Om Faisal sendiri nih, sebagai orang yang udah sering ikutan KOI show, kemudian Mas Daud juga yang udah pernah datang ke KOI show gitu kan, menurut kalian sebetulnya sepenting apa sih sebuah instansi atau sebuah naungan pemerintah yang mengatur SOP dan juga apa ya, tupoksi lah tugas pokok aksinya dari si KOI show sendiri gitu supaya keren kan udah gue datang ya kan. Coy, anggota Pemda nih. Nah, penasaran ya. Ini kan si KOI show ini sebenarnya sebuah apa ya? Wadah buat para, bayangin ya, dari mulai penghobis, breeder, seller, dealer, bahkan orang pengunjung biasa itu bisa tumplek-blek di situ. Iya. Tapi kan somehow sampai sekarang itu kan belum ada satu biji pun gitu yang berani untuk menawarkan diri sebagai gua akan ngatur lu semua karena gua punya tujuan visi misi A, B, dan C. Nah, menurut kalian berdua nih, siapa seharusnya orang yang step in untuk membuat aturan yang menaungi itu tersebut? Coba dari sisi penghobi. Ayo. Coba dari sisi penghobi. Dari sisi penghobi coba. Siap dibully? Siap dibully? Bicara dong. Siap dibully? Beban ya. Aduh. Langsung pengen terbang gak sih? Pengen putar balik rasanya. Iya. Lu ngomong aja, gue mah begini aja nih, ya kan? Karena berbicara ini apa? Institusinya langsung nih berarti pertanyaannya langsung. Iya, tapi mungkin kita bisa sederhanakan ini sebagai opini ya, teman-teman. Iya. Ini disclaimer dulu bahwa ini kita nggak ngejudge atau kita nggak menuju ke satu atau dua siapapun itu, tapi ini sebagai opini, diskusi yang terbuka. Demi apa? Ya demi KOI show yang lebih baik seperti yang teman-teman idam-idamkan. Iya, kan? dari sisi penghobi dan konten kreator gimana Yes, coba? Gimana, Mas? Curang banget nyerangkan sih ini. Gantian yang ngomong. Nah, kalau pendapat pribadi saya ini, maafkan ya kalau misalnya ada salah jawab ya. Opini aja ya. Nah, tadi kan di part 1 udah dijelasin, sebenarnya udah ada semacam federasi resminya yang dari pemerintah, dalamnya adalah APKI. Nah, kalau saya boleh jawab sih, ya harusnya sih yang dari resmi dari pemerintah gitu ya. Okay. Nah, walaupun kalau misalnya kita lihat dari sisi penyelenggaranya, karena ini kan saya mau ambil sampel juga, saya masih belum datangin semua show-show yang ada di Indonesia, baru datang kali baru 3 atau 4 Sama. show juga. Sama. Belum terlalu, jadi untuk komparasinya saya belum bisa gitu. Dan kebetulan yang saya datang itu adalah rata-rata yang diselenggarakan dari KOIS gitu. Okay. Nah, jadi pas saya datang juga yang diselenggarakan dari KOIS pada saat di Nusatik gitu kan, itu memang rapi banget segala macam, dan saya terlibat juga pada saat itu jadi Nusatik ya, Nusatik yang kemarin ya. untuk LO. dadakan ya, Iya. karena kekurangan tenaga. Iya, Saya iya. bantu ya, jadi ya cukup merasa bahwa cukup profesional sih pas penyelenggaraan tersebut gitu.
Dia dari sisi, kalau saya boleh jawab, dari sisi Ya kacamatanya Om Daud Iya. sebagai konten kreator dan penghobi, Nah, tidak ada yang salah. Betul. Gitu. Karena ini murni opini kok, ini murni opini. Ya kalau saya pribadi sebenarnya gini, ini ada yang namanya di negara kita dari zaman kita belajar PPKN, zaman saya PMP adalah musyawarah untuk mufakat. Tua banget, gue tua banget. Iya, jadi ketahuan dah, suwe, kan gitu. Ya, tapi memang harusnya begitu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga sebuah organisasi yang memang diakui oleh negara, dialah yang memang berperan. Tapi di sini pelakunya kan banyak. Oke. Ada KOIS yang menaungi klub, komunitas, ada ZNA, ada klub-klub yang lainnya. Yuk bareng-bareng dong. Duduk bersama, ngopi, pembahasan yang serius, dengan tujuan, jangan tujuan yang mana. Intinya selama itu membangun kan nggak ada yang salah. Tuh. Ya kan? Jadi nggak ada, lupakanlah yang lalu-lalu kalau emang ada ABC apa segala macam. Tujuan kita kemana? Ke depan yang lebih baik kan? Ya udah, ayo kita mulai sekarang, kita bentuk apa yang kurang, kita tentukan aturannya, regulasinya, supaya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir kemarin lu dulu gua begini, nggak usah lagi. Lupain yang lalu. Yuk kita datang bareng-bareng untuk ke depannya. Visi ke depannya gitu ya Pak? Iya dong, kan ini udah era 5.0 katanya gitu kan. Jadi jangan lagi kita tuh nunjuk A, nunjuk B. Karena saya diajarin satu hal dari dulu sama leader-leader saya. Ketika kita menunjuk ke depan, ini jempol ini ke belakang nih, ke diri kita sendiri. Bener loh. Ya kan? Ini 3 jari ini kan kepala ke kita, nunjuk satu. Ini 3 jari yang belakang ini menunjuknya ke kita. Jadi jangan bilang orang lain kurang daripada kita, padahal kita lebih kurang daripada mereka. Gitu. Quotes of the day. Ya. Jawaban saya tadi dihapus saja. Enggak lah. Iya, betul. Memang ya itulah kesadaran bareng-bareng dari seluruh pelaku industri koi ini sendiri kan. Betul. Karena jangan sampai karena 1-2 orang itu menyebabkan industri koinya juga jadi down. Betul, termasuk klub ya. Di dalam klub itu ada penghobi. Iya, betul. Walaupun cuma sekadar benar-benar penghobi ya, tidak terlibat dalam artian dia mungkin ada kepentingan bisnis ya enggak. Boleh nggak menyuarakan? Boleh. Pandangan dia gimana? Kita tampung dulu. Oh, pandangan dari ini kita tampung, baru kita resumekan, kita konklusikan untuk menjadi satu buah yang hasil yang paling tepat itu bagaimana. Kalau misalkan cuman kita bilang APKI-nya doang, atau KOIS-nya doang, atau ZNA-nya doang, atau satu klub kecil di satu daerah doang, ya nggak bakal jadi, nggak bakal bener. Tapi semuanya, yuk terlibat bareng, gitu. Ya, kalau dari saya sih begitu. Oke, Om, sejauh yang Om Faisal tahu nih, selama ada Koi Show ini, apa sih kesenjangan yang paling terlihat antara teman-teman breeder, seller, dealer yang ada di ibu kota nih, taruhlah Jabodetabek gitu ya, dengan yang di luar Jabodetabek? Ini Koispedia salah nyari host yang baru, karena host yang baru ini kok begini pertanyaannya ya, yang lama nggak begini nih yang lama nih. Biasanya pertanyaan agak light ya. Iya, yang lama nggak gini nih gitu. Tapi saya coba jawab ya. Sebenarnya. Nah, ini nggak ini beneran opini nih, murni opini. Ya, artinya gini, berarti kan ada improvement juga dari hostnya Koispedia ya, gitu. Ya, artinya gini, sebenarnya kalau bicara kesenjangan bagi saya pribadi. Atau perbedaan lah, kita jangan sebut kesenjangan, perbedaan. Ya, bagi saya pribadi sebenarnya tuh kita yang pelaku industrinya itu harus bisa berpikir kritis juga. Sebenarnya kalau kita lihat Onelito ini siapa? Ya awalnya dari garasi rumah kok. Channel Koispedia video awal-awal itu yang ngeliput saya juga di garasi rumah gitu. Tapi kenapa saya bisa ada di level seperti ini? Karena saya belajar, oh teman saya punya fasilitas seperti apa, teman saya cara bisnisnya gimana, kalau yang dari sana gimana, teman-teman di daerah gimana, kita pelajari. Nah, kita analisa nih kurangnya Onelito apa, kita udah bikin poin-poinnya, saya berkomitmen untuk terus improve, terus memperbaiki, terus melengkapi gitu, dan terus belajar. Jadi dari situlah akhirnya sampai ada di level seperti ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, dan jangan pernah mengatakan bahwa
Wah, situ mah enak, duitnya banyak. Guys, kalau tahu, sedih gitu kan. Kalau tahu dalamnya sedih gitu. Banyak yang di sekolahin ya. Iya, situ nggak tahu aja gitu kan. Cuma kan kita kan mau maju. Kita kan bekerja bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Jadi kalau kalian cuman bilang, dia mah enak, ya sampai budak juga nggak bakalan bisa, gitu kan. Jadi intinya balik ke diri masing-masing, pelajari ya. Gampangnya ada satu kata yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Dah itu aja. Sepakat, karena sebetulnya pertanyaan aku ini ibaratnya buat ngebangunin lah untuk semua teman-teman nih, semua pelaku industri ya, yang merasa kecil hati karena kok dealer itu tuh karena duitnya banyak, modalnya besar, atau mereka punya akses ke Jepang untuk melihat sendiri, mereka bisa berkembang. Enggak kayak gitu. Kenapa? Karena banyak banget contoh-contoh dealer-dealer lokal yang bisa survive karena mereka tahu bahwa market itu terpisah, terbagi. Bahkan jangan salah loh, teman kita ya, breeder lokal yang fokus di ikan-ikan koi lokal sudah bisa ekspor loh. Contohnya Wilzam. Tuh kan? Waktu pas di ASEAN Koi Show tahun lalu yang ke Malaysia, akhirnya dapat network dari Taiwan beli, terus dari Malaysia itu sendiri beli. Ya karena siapa? Karena Kois lu yang bawa. Gitu loh. Karena Kois lu yang ngegandeng, karena Kois yang ngajak lo. Om Wilzam itu sampai di titik seperti sekarang karena dia mau nih digandeng sama Kois pun tidak. Lu ngapain gandeng gue? Paling Kois gini. Nggak gitu pola pikirnya. Betul. Gitu. Pola pikir. Iya dong, mindsetnya harus dirubah nih dari sekarang. Bahwa ya contoh paling gampang ya kayak tadi part 1 tadi, dikasih space marketplace. Betul. Ya kan? Betul. Itu jalan. Betul. Jangan dengerin kata setan yang ngapain lu ke sono. Dia kan Kois gini. Jangan pikirin itunya, guys. Karena apa? Kalau lu nggak punya duit, nggak dikasih duit juga lo sama dia. Ya. Bener banget. Iya kan? Soalnya hampir mirip ya, kayak sekarang di dunia digital itu semuanya kan era kolaborasi. Jadi nggak cuma dunia digital, tapi juga memang para pelaku industri koi itu harus terbuka lah kalau menurut aku ya, open minded untuk kolaborasi. Betul. Karena nggak ada yang rugi sih dari kolaborasi. Nggak ada. Iya kan? Karena semua diuntungkan. Betul. Bayangkan aja kayak sekarang nih, Koispedia sama Koimport Indonesia berbagi viewers, berbagi subscriber, bukan berkurang tapi bertambah, iya nggak sih? Betul. Dan itu tuh akan terjadi juga buat teman-teman lain nih yang di luar sana, sahabat-sahabat koi yang masih takut-takut untuk nyemplung ke koi show misalkan sebesar Nusatik, ya kan? Jangan khawatir, soalnya kita punya space sendiri buat teman-teman bisa langsung direct selling. Itu adalah kesempatan emas banget buat teman-teman. Gitu, tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2024 di Ice BSD. Ya nggak Om? Betul, setengah setuju. Agak tone down sedikit, karena tadi agak gerah ya kan. Ini kita kembali ke pertanyaan yang agak light lah ya. Kita bahas soal Nusatik. Nah, kalau dari Om Daus sendiri nih, Mas Daus, as a content creator, biasanya apa sih yang paling menarik, objek atau konten tema paling menarik kalau misalkan datang ke sebuah koi show? Paling menarik itu pasti menu utamanya itu adalah koinya itu sendiri. Oke. Kita bisa ngambil shoot footage banyak banget. Apalagi ini kan ikan yang datang bukan ikan harian yang kita keeping di rumah nih, kan yang kualitasnya istimewa, yang harganya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Nah itu udah menarik banget sih dengan size-nya jambu-jambu yang kemarin kan yang ikut di Nusatik kan itu rata-rata ikan di 80 up itu banyak banget ya kok ya. Jambu betul. Sangat beda di koi show sebelumnya yang rata-rata size-nya yang 80 up itu masih karena masih minim belum. Ya, karena memang kelasnya juga di 70 paling besar atau 65 paling besar. Jadi Nusatik kemarin tuh banyak banget. Nah, itu benar-benar memanjakan mata kita pribadi yang datang langsung, apalagi yang bawa kamera tuh enak banget shootnya. I see. Nah, Om Faisal, ini kan kalau dari Om Daus nih as penghobi dan juga pengunjung lah gitu kan, yang datang ke sebuah koi show, itu kan menurut beliau yang paling menarik itu adalah ikannya sendiri. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan si objek ikannya itu ditaruh di suatu tempat yang ditutupin oleh terpal? How? Nah, menurut Om Faisal,
Menurut Bang Faisal nih, Iya. as a opini, sebetulnya ada nggak sih jalan tengah antara terpal dan juga jaring? Tengahnya tuh apa kira-kira? Sebenarnya, sebetulnya paling semudah gini aja deh. Kalau saya pribadi ya, paling gampang, ya udah kita kan punya tim. Tutup pakai jaring, kalau takut audiensnya begini begitu, selain panitia udah ngasih signage untuk tidak berlaku yang seperti kita bahas di part 1, Brutal ya, barbar. kita taruh tim kita untuk standby di situ, dan juga panitia mungkin juga bisa menyediakan tim security tambahan untuk keliling gitu. Jadi kalau ada yang mau melihat, justru kita dampingi. Ya. Kita bukain jaringnya, nih kalau mau video, ini kalau mau lihat lebih jelas. Karena bagi saya pribadi sebagai pelaku industrinya dalam arti pebisnisnya, ini adalah momentum di mana saya bisa mempromosikan usaha saya sendiri kan. Yes, Gitu. exactly. Jadi ya sekarang paling gampang deh, saya diajarin satu hal gitu ya dari tetua-tetua baik orang tua dan leluhur gitu ya. Rumah kita seburuk-buruknya rumah kita, toilet itu harus bersih, harus rapi, gitu. Kenapa? Kalau toilet hal yang paling standar aja udah berantakan dan kotor, mencerminkan ownernya seperti apa. Secara keseluruhannya. Secara keseluruhan, itu yang saya dapatkan pembelajaran. Jadi saya berusaha untuk tampilannya itu juga serapi mungkin, sebaik mungkin, gitu. Supaya apa? Orang tuh nyaman, gitu. Kenapa sih Onelito walaupun sederhana berusaha untuk serapi mungkin, sebersih mungkin dari apa yang kita mampu, supaya setiap orang yang datang itu nyaman, gitu. Bisa ngelihat koi dengan nyaman, melihat koi dengan nyaman. Percuma ini kolam diisi ikan yang satu harganya 1 miliar, 2 miliar, tapi tempatnya nggak nyaman, orang juga nggak akan mau ada di sini, gitu. Yes. Gitu. Jadi balik nih guys ke teman-teman sendiri, seberapa besar sih kalian melihat potensi industri koi ini ke depannya? Ingat loh, penduduk Indonesia 280 juta sekarang dan terus akan bertambah. Berarti marketnya akan semakin luas, ya kan? Dan sekarang contoh paling gampang, susin dari China aja sudah mulai mau masuk ke Indonesia. Tandanya berarti apa? Marketnya besar. Marketnya ada. Yap. Kalau terus-terusan kita di drive sama yang begitu-begituan, ya kita juga nggak maju-maju. Kitanya di situ-situ terus. Kitanya kan jadi pengkonsumsi doang. Ya kan, balik lagi nih teman-teman breeder di lokal ini, sebenarnya kalian punya potensi gitu. Tinggal bagaimana melihat potensi itu sendiri ke depannya dan mau terus adaptasi. I see. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Langsung deg-degan enggak ya? Slow. Aman ya? Ya Oke, kan? pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih sebuah harapan atau mungkin ide yang tercetus nih dari obrolan kita hari ini di part 1 dan juga part 2 dari Mas Daus tentang koi show? Harapannya ya. Dia menghela nafas terus loh. Nggak apa dong, sebagai ini kan, karena masukan. Soalnya biasa nanya. Oh, iya, Nah, sekarang sekarang ditanya. ditanya. Gitu. Takut salah jawab gitu. Iya. Harapannya. Pastinya harapannya kita mulai dari ikan yang dikontesin dulu. Harapannya sih kualitasnya makin kesini, harusnya sih ikan yang dikontesin kualitasnya makin bagus. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara untuk kenyamanan orang yang datang dalam misalnya ini penghobi, pasti kenyamanan kita pada saat datang itu pasti pengen nyaman aja gitu ketika datang, misalnya nggak berantakan, semuanya rapi gitu. Ya mirip-mirip di Jepang lah kalau bisa di kiblatnya gitu kan. Ya kiblat koi-nya seperti itu. Terus dan juga harapannya kalau bisa sih dibuat, kan ini udah ada naungannya gitu, federasinya resminya gitu. Kenapa nggak misalnya dibuatin semacam kayak kompetisi kayak kemarin tuh apa liga-liga gitu, liga Koi Indonesia. Liga ya. Koi Indonesia. Jadi dibuat semacam kayak kejurda dulu, habis itu ada kejurnas, terus ini juaranya dipertemukan gitu-gitu. Bisa nggak ya kayak gitu ya? Ya nggak sih? Sebuah ide menarik. Ya, itu ide yang bagus kok. Terus ada misalnya juara ininya, terus nanti ada Indiannya ini juaranya gitu. Oke. Nah, jadi kalau bisa event tersebut juga selain dipisahin dari yang ini koi import, kemudian ada koi lokal. Jadi koi lokal juga ada kesempatan gitu yang breeder-breeder lokal untuk menunjukkan bahwa ini kualitas ikan Terbaik. Itu ada. Ada ya? Ada. Biasanya karena belum nggak ngikutin semua ya ininya. Ada Kois itu? itu setiap tahun punya satu agenda koi show, itu yang bunyinya adalah
Kois lokal Kois Festival. Oh, oke. Jadi khusus ikan-ikan lokal. Setiap tahun itu 1 kali tuh ada. Itu dilombain di daerah-daerah gitu juga gitu. Cuman 1 kali di 1 titik, misalkan ganti-gantian di wilayah A, wilayah B atau wilayah C gitu. Tapi Kois mengadakan itu. Balik lagi, Kois mengadakan itu. Oke. Nah, ini karena saya minimnya pengetahuan saya tentang kue itu, makanya ini Sama. makanya Sebagai host baru. oh ternyata udah dipikirin kue sebelumnya ya. Udah berjalan dari yang saya ikutin juga dari waktu pas abis pandemi di Bogor di Boksis pernah 1 kali, tahun lalu ada di Sentul 1 kali, dan harusnya tahun ini nanti menuju akhir tahun informasinya juga akan ada lagi gitu. Setelah agenda Asian Koi Show kalau nggak salah. Iya. Gitu. Kenapa berpikiran kayak gitu kok? Karena ketika ngobrol sama teman-teman penghobi di luar dari Jabodetabek, ya kan di luar sana, selalu pikir, aduh kalau ikut koi show kayak gini kalah nih sama ikan-ikan yang mahal region ini. Oh sebenarnya ya, sorry saya potong, kalian salah. Kita dealer import itu nggak akan berani nurunin ikan kecil, Ya. karena ikan kecil itu nggak bisa ngelawan ikan lokal. Ikan size 40, 45 itu udah dirajai oleh ikan lokal. Kita tuh kalah. Saya akuin loh. Ini mungkin nggak banyak dealer yang berani ngomong aja. Tapi saya pribadi saya akuin. Saya daripada bawa ikan kecil, mending saya bawa ikan jambu sekalian. Dah repot-repot dah. Gitu. Berarti Ya ada kan? strength-nya sendiri ya sebenarnya. Oh iya ya? dong. Udah. Sebenarnya secara positioning itu udah terlihat sekali. Ya. Kalau mau bermain di area koi lokal, di part mana kalian harus kuat. Mau main di dealer import, di part mana kalian harus kuatkan. Jadi, balik lagi tadi saya bilang, ATM ini loh. Jangan cuma nesu-nesu ya kan. Nesu gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian lebih jeli, pasti kalian akan melihat celah di situ. Oh, ini strength-nya saya. Fight, ya dong. Jawab nih, ternyata ada Ada celahnya loh, semuanya. kalau bisa dilihat secara teliti ya, Pak ya. Iya, gitu. Kalau Faisal harapan nggak usah lah ya, tadi udah banyak ya. udah banyak ngasih masukan-masukan yang menurut aku sendiri juga itu bisa dijadikan apa ya, motivasi lah ya buat baik itu koi show maupun pelaku industri koi di luar sana. Dan penghobinya itu Dan sendiri. penghobinya itu sendiri. Nah, berbicara soal penghobi nih, Mas Daud, kamu kan udah ngobrol banyak nih, udah tahu banyak tentang koi show itu sendiri kan, dari mulai SOP dan segala macam. Tertarik nggak untuk ikutan? Sebenarnya tertarik, tapi masih takut-takut nih lawan dealer dengan fasilitas kayak gini kan, kayaknya bagus-bagus nih, makanya masih masih ada timbul keraguan dan aduh kalau lawan dealer-dealer kayak gini-gini, waduh berat nih. Tenang aja, karena nanti nih nextnya ya, kita tuh di Kois itu bakalan ngadain nama besarnya sih belum ada, tapi intinya temanya adalah koi show dari rumah. Jadi ini gimana jadi ini khusus buat para pengobis-pengobis. Ini kita spill dikit aja ya nih. Ini masih confidential. Jadi, Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa gitu. Jadi ini khusus buat penghobis. Jadi nggak boleh dealer, nggak boleh, breeder nggak boleh, seller apalagi nggak boleh. Jadi ini benar-benar khusus untuk penghobis yang nantinya ikan-ikannya yang dia keeping di rumah itu kita kontesin. Itu offline apa online? Offline dan online. Offline sih sebenarnya ya. Offline Tapi ya? offline, tetap offline. Nah, kayaknya offline apa online-nya kita belum tahu, cuman spill dikitnya sih begitu. Kalau misalkan nih ada kontes koi modelannya kayak gitu, yang kayaknya pas banget buat Mas Daud sebagai penghobis ya kan? Kira-kira bakal ikutan nggak? Nah, kalau misalnya itu benar-benar dari penghobi, dari kolam penghobi sendiri sih, sebenarnya menarik. Soalnya kan ini 11-12 dengan keeping kontes nggak sih kok? Kalau jatuhnya iya nggak Ya. sih? Cuman kalau keeping kontes kan itu online, Ya. kita video terus dinilai. Nah kalau Ya. misalnya ini kan berarti keeping kontes tapi offline gitu kan? Ya ini kayak dulu di Kois ada namanya kacevan. Jadi ikannya itu, misalkan Om Daus punya ikan A, saya punya ikan B sebagai penghobi. Arin misalkan punya ikan C, kita daftarin ke Kois. Ini kita ikut sertakan dalam kacevan. Nanti pada saat waktunya penjurian harus dibawa ke arena penjurian secara offline gitu. Nanti dijurikan gitu. Itu dulu pernah ada. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk memotivasi penghobi itu kalau mau bicara show bukan hanya sekedar beli ikan terus serahin ke dealer, tapi penghobi itu di-trigger untuk juga bisa memelihara ikan yang nanti endingnya adalah bisa di-show-kan juga. Asukari Gitu. sendiri ya? Iya, asukari di kolam rumah. Di kolam rumah sendiri. Iya, Asukari kayak di kolam gitu. rumah.
Iya. Tapi bagus sih, lucu juga tuh. Ya. Iya. Soalnya kan sejauh ini kan kita Suka lebih takut ya, gitu ya. Kayak gitu-gitu kan ikut pink kontes tapi kan online. Nah kalau misalnya kan ibaratnya secara offline langsung kan, nah itu menarik sih tuh buat teman-teman penghobi di rumah. Karena Tapi sebenarnya ya jangan salah juga Om Daus, saya potong ya. Dulu itu sebelum pandemi itu lebih banyak kalau koi show itu penghobinya nenteng ikan sendiri. Oke. Gitu. Ya makin kesini aja lebih udah dealer gitu, ya, dealer. handler Ada gitu, sellernya gitu. Kita tahu beres gitu. Iya, kalau dulu tuh sebenarnya enggak, penghobinya yang bawa. Makanya ini mungkin Kois berencana untuk menghidupkan kembali lah, gitu. Intinya tuh kayak gitu. Tapi bentar, saya ini penasaran. Cara mengetahui bahwa itu adalah ikan hasil keepingan sendiri dengan itu hasil beli dari dealer gimana tuh caranya? Gimana tuh Om? Oh, kalau Langsung itu langsung lempar ke tengah. ya mungkin kalau kita ngomong kayak begitu ya balik lagi ini Ini memang tujuan dari masing-masing si penghobinya. Kalau kalian mau maju bisa keeping yang dalam artian tanda kutip ke depannya semakin bagus, ya keeping aja di rumah. Jangan ngebohongin diri sendiri. Saya juga kan dulu nggak bisa keeping. Jangan lihat, Onelito dealer. Enggak guys, kita juga banyak gagalnya. Trial and error juga banyak gitu. Banyak salahnya juga gitu, ya kan? Tapi ya prinsipnya ya seperti toko online itu aja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, betul. Nah, jadi nanti gitu. ada spill dikit lah. Pokoknya buat teman-teman penghobis jangan khawatir karena nanti giliran kalian akan tiba. Nah, mulai sekarang nah makanya datang nih ke Nusati, pilih-pilih ikannya, kira-kira mana yang bisa kalian asukari sendiri di rumah. Betul. Gitu. Dan sambil belajar tuh, lihat Betul. kira-kira ikan yang punya prospek, Ya. ikan yang bagus gimana, ya itu sambil belajar ya di situ. Yang sesuai standar koi show lah ya. Ya, gitu. Nah selain nanti akan ada koi show dari rumah, koi juga punya beberapa agenda lagi nih Om sebetulnya. Yes. Banyak agenda ya. Banyak. Ember, padat agendanya. Kebetulan kemarin saya habis dari Vietnam, baru pulang tadi siang. Itu di Vietnam udah rame. Bro, September I will come to your country. Oke, because Pertama saya nggak ngerti, mau ngapain tuh, kan gitu kan. Kan ada koi show. Koi show? Iya, ASEAN Koi Show. Yes. Wah, itu udah sampai ke Vietnam juga udah terinform gitu. Ya, jadi itu salah satu agendanya juga ya. Gitu. betul, ada ASEAN Koi Show juga yang apa ya kalau dibilang-bilang mungkin banyaknya koi show dengan apa ya cakupan yang berbeda-beda itu sebetulnya menjadi wadah dan juga nge-address mengkanalkan lah istilahnya untuk beberapa kepentingan. Dan kesempatan balik lagi loh nanti si breeder-breeder lokal ini pada saat ini kan bridgingnya Nusatik, nanti kan ada ASEAN Koi Show. Betul. Banyak dealer dari luar negeri yang datang. Betul. Show your power bro, ya kan? Koi lokal Indonesia juga nggak kalah nih, bisa diekspor ke negara mereka, gitu. Yes, dan jangan salah loh kok. Ini dari channel saya aja, itu banyak sebenarnya DM dari Eropa lah, dari benua Amerika dimanapun gitu, banyak DM untuk pengiriman. Oh kesini dong. Langsung jualan ya. Jangan tenang. Nih, Kita bagi-bagi ntar, tenang aja. Dia langsung dagang loh guys, luar biasa. Nah ada satu lagi nih, kalau tadi kan ASEAN datang ke Indonesia. Okay. Nah nanti itu akan ada juga kita show, tapi langsung di Jepangnya. Nah, ini kalau sampai kejadian ya guys, ini kalau sampai kejadian, Ini epic ya. geger nih, gitu Gila. loh. Karena yang saya dengar visinya adalah koi show di Jepang, tapi hanya untuk owner Indonesia. Ngeri. Jadi nggak boleh ada ikan dari owner selain dari Indonesia. Yes. 350 tahun kita dijajah Jepang. Belanda kali. Iya, Belanda ya? 3,5 abad yang Jepang ya? Kita sama Jepang aja, cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun aja. Masa Jepang. sih? Ya, iya. Ya Allah Waktunya sejarah pendek. gue ya kan. Oke, 3,5 tahun kita dijajah sama Jepang. Dan ini adalah pembahasan kita buat ngejajah balik ke sana. Sebenarnya saya sempat diskusi sedikit kemarin apa sih tujuannya ya. Paling penting kita sampaikan tujuannya. Jadi gini, koi show di Jepang itu kompetitifnya tuh sangat amat berat gitu. Dan di mana yang kita tahu dan kita sering dengar harga ikan-ikan yang juara itu udah wah. Nggak ada harganya ya?
nggak tahan deh guys gitu. Jadi sangat sulit sekali penghobi Indonesia kalau mau jadi juara di Jepang itu sangat-sangat amat sulit gitu kan ya. Even juara 1 aja kita udah bahagia banget gitu. Apalagi bisa major prize sampai ke champion, itu setengah mati lah gitu ya. Saya dealer aja merasakan itu kok, apalagi penghobinya gitu. Nah, oleh karena itu gagasan dari dari Kois untuk show ini adalah memberikan pandangan baru untuk industri koi itu sendiri tapi di Jepang. Gitu loh, bahwa guys, lo lihat nih sebenarnya Indonesia marketnya tuh segede gini loh. Lu jangan cuman sekedar ngelihat negara sebelah doang dong. Gitu. Ayo, lu juga harus support kita balik. Jadi jangan kita terus-terusan mengkontribusi breeder di sana, tapi kalian, Shinkokai, kontribusi untuk negara Indonesia ke depannya. Dalam bentuk hal apapun juga nanti bisa kita diskusikan, gitu. Jadi selain itu juga membantu penghobi untuk bisa merasakan bahwa jadi champion di Jepang itu kayak apa sih, gitu, ya kan? Champion di Jepang. Iya, gitu. Keren banget. Oke guys, jadi memang tema besar di dua part hari ini itu adalah tentang kolaborasi, ya nggak sih? Semuanya kan. Betul. Sebenarnya saya sendiri ada kolaborasi sama Kois. Oh. Jadi dengan nanti kejadiannya Koi Show di Jepang tadi, saat ini saya nih per hari ini tanggal 20 Mei ini kita udah merilis bahwa kita ada event. Onelito bersama Sakamaki Koi Farm itu mengadakan grow out event. Oke. Nah, jadi ikan-ikan yang sudah di grow out itu kan nanti kan akan diharvest di bulan Oktober tuh. Iya. Nah, kita upayakan grow out itu sebelum Koi Show di Jepang ini berlangsung. Oke. Jadi penghobi yang sudah mendapatkan ikannya di event ini, kita upayakan siapapun dari penghobi yang ingin ikannya bisa show pada saat event itu, kita bantu handling sekalian untuk show di Jepang. Gitu. Luar biasa, Onelito Koi, one step ahead. Ya, jadi ya kebetulan saya punya agenda, kebetulan saya dapat informasi dari Kois. Akhirnya yuk kita kolaborasi yuk, gitu. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana mengejawantahkan sebuah kolaborasi. Iya, ya kan? gitu. Betul. Dan kolaborasi juga terjadi di Nusatik karena nggak cuma Koi Show aja atau Nusatik yang isinya ikan koi, tapi juga ada Nusapet. Nah, kebayang akan sebesar dan semeriah apa. Jadi jangan lupa datang tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2024 bertepat di Ice BSD karena kalian bakalan dimanjakan banget lah, apalagi penghobis yang seneng banget sama hewan peliharaan. Oke. Aku sih udah cukup ya. Alhamdulillah. Kayak sore ini gerah banget ya guys. Padahal ini gerimis nih, udah mulai gerimis nih. Udah mulai gerimis ya. But anyway, terima kasih banget buat teman-teman dari Koispedia yang udah nonton dan juga dari teman-teman Koiport Indonesia yang udah tetap setia untuk nontonin part 2-nya. Which is ini adalah salah satu kick off collaboration yang seru banget ya, karena ini pertama kalinya buat Koispedia. Mungkin buat Koiport sama. Oke. Kemarin sih udah sih bareng Onelito, udah sering. Nah, ini nanti juga Pak produser yang ada di belakang tiang kamera, ya kan? Udah akan ada channel baru lagi ke depannya untuk Koispedianya ya. Jadi part of Koispedianya ya. Jadi buat para penghobi tunggu keseruannya juga nih. Jadi kolaborasinya balik lagi nih, bukan hanya pelaku industrinya seperti saya, bukan hanya panitia show-nya doang, bukan hanya klub-klub atau organisasi koinya itu sendiri, tapi kita akan melibatkan juga yang namanya penghobi, gitu, ya kan? Yes, so terima kasih udah nonton. Ingat di Koispedia yang awam jadi paham. Saya Arin pamit. Ini juga ada Om Faisal dan juga ada Mas Daud. Sampai ketemu di Koispedia selanjutnya. Bye bye. Bye bye.